80 juta lebih, kurang lebih, itu yang bekerja tidak dibayar Pak. 30 juta rumah makan tidak dibayar Pak. Itu kerugian saya. Alhamdulillah dalam 1 hari, dalam 2 hari, saya bersama rekan-rekan berhasil menangkap konsultan tersebut dari daerah, kalau misalnya Jakarta Pak, dengan Indramayu. Ya. Kami bawa di Tasik, dari Tasik dia alhamdulillah pada saat bisa menyelesaikan hutang yang buat rakyat saya yang bekerja 80, kurang lebih 80 juta itu. Kesininya ternyata makin parah Pak. Saya pikir hanya hutang ke rakyat saya, ternyata ke supplier barang itu bermasalah. Total kurang lebih 2 miliar lebih pada saat itu. Dan dasar itulah salah satu kenapa saya tidak mau tanda tangan. Bahkan saya ke Pak Bupati, Pak, saya tidak mau tanda tangan, tolong Bapak juga jangan. Perintah saya memang ada di Pak Bupati, tapi saya wajib menjaga Pak Bupati saya. Jangan sampai ada sumber yang mengatakan A jadi B. Saya jaga itu Pak. Sampai hari ini. Itu bahkan pada saat subhanallah, pada saat masih ada Pak Wakil Bupati Pak Yanan, secara lisan langsung, Pak Kubu tolong urus itu masalah situ Lekong. Lamun teu bener we mah geus pake duit arurang we, siap Bapak. Itu Pak Yanan sampai bilang begitu. Siap Bapak. Dan alhamdulillah Pak, cerita yang tadi diutarakan oleh Ketua Forum itu memang awalnya karena terkait masalah revitalisasi Situ Lengkong Panjalu, yang mana sampai hari ini Situ Lengkong Panjalu belum bisa dibuka atau dimaksimalkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Ini alhamdulillah ada sebuah harapan-harapan. Ini umumnya tentunya karena sebenarnya yang punya adalah jauh jauh kita. Tentunya ada sebuah harapan bagaimana ke depan secepatnya konsep revitalisasi ini bisa diteruskan, tidak hanya sampai hari ini saja, karena begitu banyak yang harus dibenahi terkait kondisi. Pak, selain daripada usulan dibuka tadi juga menuntut untuk segera dibuka juga ya Pak. Untuk bagaimana Pak tanggapan daripada yang terhormat ini Pak? Sangat positif, sangat respon, bahkan lebih dari itu. Saya lihat pandang itu sama yang tadi bahwa Situ Lengkong Panjalu ini merupakan aset, bukan hanya aset Panjalu, tapi aset kita bersama. Ya amis ya, ini terus segera diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan dari kondisi hari ini, tapi bagaimana pembangunan ke depan itu harus keberlangsungan harus jelas. Pak, jauh ini kendalanya apa? Kendala tadi kita sudah utarakan kendala-kendala yang ada ini, ya kegagalan kalau menurut komunikasi ya, koordinasi yang yang sangat kendala. Depan mudah-mudahan dengan dikawal oleh para wakil dewan rakyat di sini, komunikasi dan lain sebagainya termasuk besaran anggaran bisa lebih optimal. Ketua pimpinan kerugian kalau dinominalkan lebih dari hasil nilai normalisasi karena sudah terlalu lama 20 bulan ya. Guys ya. Itulah kalau secara analisa kasar. Panjalu itu saya mengapresiasi mereka datang ke sini dengan permasalahan yang dianggap sudah lama, terutama menyangkut masalah pelaku yang ada di pariwisata religi Panjalu. Jadi ada permasalahan yang tidak selesai, artinya belum selesai, sehingga mempengaruhi kepada para pelaku usaha yang ada di Panjalu, termasuk retribusi. Karena ada perubahan kedudukan yang tidak seharusnya, karena memang ada perubahan pembangunan, ada pelaksanaan pembangunan.
Jadi dengan adanya mereka datang ke sini dan mengajukan itu sangatlah wajar dan mereka harus kita fasilitasi. Dan ini menjadi keinginan semua bahwa situ Panjalu itu harus segera betul-betul bisa dilaksanakan. Siap. Walaupun pada masa ini ya masalah ada yang perlu diselesaikan oleh berdasarkan hukum. Karena itu urusan mereka, karena urusan kami adalah membantu, mudah-mudahan ini bisa difasilitasi. Pertama penggunaan pembangunannya yang belum selesai karena mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berdagang. Kalau pelaku yang lain, perahu dan tiket walaupun sifatnya sementara berjalan, tapi khusus untuk para pedagang ini ada masalah. Siap. Udah lama dulu bulan. Siap, Pak. Nah, ini yang ada di harapan mereka agar segera difasilitasi supaya mereka bisa bekerja. Itu Langkah yang dia lakukan sendiri akan seperti apa, Pak? pertama kita meminta kepada dinas terkait untuk tetap konsultasi dikoordinasikan dengan pihak provinsi karena ini pembangunan yang bukan pembangunan kita, Ya. pembangunan provinsi. Jadi kita hanya bisa koordinasi dan mudah-mudahan itu kami segera bisa konsultasi dengan pemerintah provinsi termasuk kepada perencanaan anggaran yang ada di provinsi. Apakah betul ada anggaran lain setelah itu untuk penyelesaian dan pemeliharaan anggaran yang digunakan untuk tadi pemberian perubahan anggaran yang digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan proyek situ Panjalu yang belum selesai. Sebenarnya menurut informasi dari dinas terkait, karena kita kan belum ke sana karena itu proyeknya masih urusan provinsi ya. Kami baru akan merencanakan melihat sebenarnya minggu besok insya Allah akan kami turun ke sana. Karena kenapa kami belum turun? Karena memang koordinasinya dengan dinas terkait, yaitu dinas PU dan pariwisata. Jadi kami belum melaksanakan itu karena ada permasalahan itu yang belum selesai. Siap. Nah ini jadi insya Allah nanti kami akan berusaha membantu mereka agar segera bisa terlaksana. Terkait komunikasi dengan pihak Kejari juga ya? Iya, termasuk itu. Jadi kami nanti apakah menanyakan apakah kalau ini sudah diperbaiki dan bisa digunakan, apakah bisa digunakan untuk mereka berdagang. Oke, siap. Karena urusan mereka kita tidak tahu. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Kalau bisa mudah-mudahan.